Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fi darini amin. Al-haditsu tsani an Umar aidan radhiyallahu an qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Meneruskan pelajaran hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kitab yang akan kita baca Arba'in Nawawi, kumpulan yang berisi 40 hadis lebih. Kemudian disyarahi atau diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Hadis yang kedua. Hadis yang pertama minggu tadi sudah kita mendengarkan dari guru kita Al-Habib Zainal Abidin bin Al-Habib Muhsin Al-Hindwan, di mana hadis yang pertama membahas tentang niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian hadis yang kedua dari Sayyidina Umar radhiyallahu an juga sudah diterangkan oleh Al-Habib Zainal Abidin bin Al-Habib Muhsin Al-Hindwan tentang sedikit sejarah atau manaqib Sayyidina Umar ibnul Khattab, khalifah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebut dengan Amirul Mukminin, presiden atau khalifah pengganti setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang diterangkan oleh Al-Habib Zainal Abidin dalam sebuah hadis di mana Rasulullah memohon lawan Allah untuk dipilih agar salah satu dari orang yang disukai oleh Allah. Jadi siapakah salah satu orang yang disukai oleh Allah? Umar ibn Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Jadi yang terpilih dari doa baginda Rasul Muhammad SAW adalah Sayyidina Umar. Kalau dalam sebuah sabda Rasulullah bahwa Islam itu sudah tinggi dan tidak ada penyebab bisa membuat tinggi Islam terkecuali Sayyidina Umar. Jadi dengan masuknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ke dalam Islam menjadi mulia. Sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu an masuk Islam, di mana masuk dalam agama Islam, para sahabat itu kalau hijrah itu secara sembunyi-sembunyi, atau misalnya dalam melakukan sebuah ibadah. Tapi ketika Sayyidina Umar masuk Islam, ada lagi dalam riwayat lain juga Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hamzah ini tuhannya dari Rasulullah itu cuma 2 tahun, dan beliau meskipun paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah ini disebut dengan Asadullah, Sayyidus Syuhada, sebab beliau gugur di peperangan Uhud. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi masuknya 2 insan yang mulia ini, 2 orang mulia ini, Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah, maka Islam
pada saat itu yang tadinya pengikut-pengikutnya secara sembunyi-sembunyi dalam pengamalan Islam, ketika masuk kedua orang mulia ini, maka mereka pun dalam hijrahnya, kemudian dalam melakukan amal di dalam Islam pun secara terang-terangan. Jadi Allah muliakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Banyak menakib-menakibnya seperti yang sudah kita sampaikan yang sudah kita dengar sebelumnya, yang disampaikan oleh Al Habib Zainal Abidin. Nah, di sini ulun akan membacakan hadis yang kedua. Beliau berkata, ketika kami duduk di samping baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada tanda-tanda atau bekas yang terlihat dari bekas perjalanan, tidak ada terlihat bekas perjalanan dari orang tersebut. Jadi ujar sidin wala ya'rifu min ahad. Salah seorang dari kami kadang mengenal orang tadi. Jadi ada yang mengenal orang tadi, berpakaian sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. Ada tanda-tanda bahwa orang ini datang dari perjalanan. Kalau datang dari perjalanan, tentunya kalau di sana itu karena padang pasir pasti ada bekas-bekas debu. Apalagi baju putih, kayak kita tolak ada angin kencang. Pakai baju putih, jangan sehari, setengah hari atau berapa jam sudah kelihatan berdebu sudah baju kita. Nah ini orang tadi memakai pakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan kami pun tidak mengenalnya, kata Sayyidina Umar. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pun duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di paha baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kata ulama dalam keterangan lain, disinilah ketika kita sebagai murid misalnya datang lawan guru kita dengan pakaian yang rapi, dengan berdandan dalam artian kelihatan nyaman dipandang lah, jangan lewat kumaannya langsung ada perguruan atau orang yang mulia. Artinya dari hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kita datang ke tempat orang mulia atau kita sebagai murid datang lawan guru kita, maka harus berpakaian yang rapi. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad. Ini orang ini berkata wahai Muhammad. Ada mengatakan mungkin pada waktu itu masih belum turun ayat memanggil nama Rasulullah. Sebab sahabat ketika turun ayat yang artinya janganlah kalian memanggil Nabi Muhammad sebagaimana kalian memanggil nama kalian dengan yang lainnya. Kayak kita misalnya fulan kada. Tapi kalau lawan Rasulullah maka kada boleh. Nah, kemudian disebutkan ketika ia memanggil nama Rasulullah dengan nama Muhammad, kada menyebutkan ya Rasulullah. Sebab kalau dalam riwayat lain itu kadang-kadang para sahabat mengiau Rasulullah ya Muhammad. Nah, terkecuali biasanya orang Badui, beda pula orang Badui. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, wa anna Muhammadan, dan Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tutiyaz zakat,
bayar zakat atau mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa Ramadan, wa tahujjal bait, melaksanakan ibadah haji apabila ini istata'ta ilaihi sabila, jika kalian mampu menjalankannya. Ini dalil tentang rukun Islam. Ini ulun bacakan hadisnya, karena insya Allah ulun akan membacakan sebagian syarahnya. Ulun bacakan atau menerjemahkan hadisnya dulu lah. Qala sadaqta, qala fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiqu. Orang tadi berkata, sadaqta, engkau benar. Kemudian kata Sayyidina Umar, kami merasa heran terhadapnya, ia bertanya lalu membenarkan. Kan aneh nih, ada orang bertakun lalu membenarkan. Ini kan jakannya ada orang bertakun adalah lawan kita, berarti kan menguji nih. Nah tapi ini kada. Kata ulama, kita disebutkan laki-laki itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, di mana beliau posisinya seperti orang yang belajar atau murid di hadapan seorang guru, dan juga beliau akan memberitahukan kepada yang lainnya bahwa ini tentang hukum-hukum, tentunya tentang rukun Islam, rukun iman dan lain sebagainya. Kemudian dia berkata, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Rasulullah bersabda, antumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, dan engkau mengimani qadar, ketentuan baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita insyaallah lah ulun menerjemahkan dulu. Qala sadaqta, engkau benar. Kemudian dia berkata, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kemudian kata Rasulullah, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, seakan-akan fa innahu, sungguhnya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang sa'ah, hari kiamat. Qala, ujar Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Jadi yang ditakuni, yang ditanya, orang yang ditanya tentang kiamat tersebut tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Jadi ujar Rasulullah, yang ditakunakan aja masih ada tahu. Artinya lebih tidak mengetahui lah, kayak itu maksudnya. Fal mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Kemudian fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang amaratiha, tanda-tandanya. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asyai yatatawaluna fil bunyan. Seorang budak melahirkan tuannya. Dimana dahulu kan banyak perbudakan, jadi ketika membeli budak, maka otomatis boleh bagi pembelinya, mohon maaf, untuk bergaul dengannya tanpa akad pulang. Nah kemudian ketika si budak perempuan ini hamil, maka anaknya itu kena jadi tuannya. Nah ini namanya antalidal amatu rabbataha. Jadi seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Insyaallah kita sini terangkan lagi. Belum bacakan dulu. Kemudian engkau melihat kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hufah, yang kada beralas kaki, kemudian al-ura, yang kada memakai pakaian, kemudian al-ala, orang-orang fakir, artinya orang-orang kebanyakan terlihat rendah. Nah itu kayak kita lihat tuh kayak berpakaian biasa-biasa aja. Kemudian bi'asya, mereka ini atau orang-orang fakir yang mengembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan,
di mana mereka nantinya berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan membangun bangunan. Nah, itu kira kalau sudah banyak orang-orang yang seperti orang rendahan, nah kaya di mata manusia itu kadar nilainya rupanya duitnya banyak banget. Akhirnya apa? Berlomba-lomba dengan membangun bangunan. Nah, ini salah satu tanda-tanda hari kiamat. Ada lagi mengatakan dalam keterangan lain, ujar guru ulun, kalau di hari kiamat kiamat adalah mohon maaf bukan hari kiamat, tanda-tanda kiamat yang mendekati hari kiamat. Tanda-tandanya diantaranya adalah kalau orang hendak berzakat bingung kepada siapa menyalurkannya, kepada siapa mengantarnya. Kenapa? Karena ketika diantar menurut inya orang tersebut miskin, menolak orang tadi. Maaf ya, ulun sugih aja. Nah itu. Jadi kalau sudah masanya kena sampai, maka kada lawas lagi kiamat. Nah itu menurut keterangan guru ulun. Kemudian diantaranya lagi tanda-tanda kiamat itu taqarubuz zaman. Taqarubuz zaman ini waktu itu kada terasa. Setahun kayak sebulan. Taqarubuz zaman, waktu semakin dekat. Nah, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari itu rasa sumat benar. Ya Allah, dia zuhur pas sudah. Dulu kan madang zuhur rasa lawas. Timbal zuhur tuh timbal Allahu Akbar asar sudah. Kada kerasa. Nah ini namanya taqarubuz zaman. Jadi tanda-tanda kiamat sebenarnya banyak. Tapi di sini insya Allah kita terangkan ini sedikit aja keterangannya dulu yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Ada lagi mengatakan taqarubul aswaq. Apa namanya, pasar itu mudah didapat. Pasar itu mudah didapat, di rumah aja sudah bisa diantar, sudah terus ngalih-ngalih lagi. Ya kan? Tukar-tukar online kita bayangin. Nomor apa nih ada tamu nih ya? Martabak kah atau apa? Terus datang. Asal di sini hidupnya kita mau di kampung udah mungkin ya Allah. Di kota nih. Kemudian kalau untuk apa aja sini duitnya aja lagi. Hati-hati pian tapi cik anaknya mah timbulnya jutaan. Bayari. Artinya apa? Taqarubul aswaq. Di antaranya lagi kalau sudah pasar itu mudah diakses, nyaman banget didapatnya, berarti taqarubul aswaq atau taqarubuz zaman, waktu itu semakin dekat dan juga pasar mudah diakses, nyaman didapat, berarti hari kiamat juga parah. Qala tsumma talaqa. Kemudian orang itu pun pergi, kata Sayyidina Umar, falabistu maliyan, maka beberapa hari, kata falabistu maliyan di sini disebutkan bahwa dia mengatakan setelah 3 hari. Nah, setelah 3 hari, saat itu setelah mudik, setelah 3 hari, ada mengatakan baginda Rasul amsakan kalam, kadang membicarakan lagi, kadang membahas lagi. Setelah beliau ada bertakwa akhbirni tentang apa tadi, Islam, iman, ihsan, kemudian bertakun tentang tanda-tanda kiamat, maka orang tadi itu pun pergi. Maka selama 3 hari baginda Rasul Muhammad berkata, "Tsumaqal." Ujar Rasulullah apa? "Ya Umar, atadri man sa'il? Apakah engkau mengetahui siapa yang bertakun itu?" Qultu, aku katakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kemudian kata baginda Rasul Muhammad SAW, "Fa'inahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril, ia telah datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Nah, ini mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi ini terjemahannya. Insya Allah ulun akan menerangkan sedikit yang berkenaan tentang hadis ini di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi. Nah, di sini ada mengatakan malaikat Jibril tadi itu kata-kata rajulun
yaitu beliau ini menyerupai seseorang yang para sahabat kadang mengenalnya. Nah, jadi karena malaikat itu bisa menyerupai manusia atau burung, jadi bisa menjelma apa yang mereka mau, tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat Jibril itu kata ulama, wa kana fil ghalib yatihi, jadi kebanyakan mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam rupa Dahyah al-Kalbi, seorang sahabat yang bernama Dahyah. Di mana Dahyah ini disebutkan ajmalu ahli zamani wa ahsanuhum surah, paling tampan di masa itu. Artinya setelah Rasulullah, karena Rasulullah kan yang paling tampan. Artinya sahabat ya, atau orang-orang yang paling tampan di masa itu Dahyatul Kalbi. Kalau Dahyatul Kalbi. Jadi malaikat Jibril banyak menyerupai atau menjelma wajah dari Dahyatul Kalbi. Kemudian ulama berkata, turunnya malaikat Jibril alaihissalam ada mengatakan 24.000 kali. Jadi saking senangnya lawan Rasulullah, cintanya lawan Rasulullah, beliau turun menemui baginda Rasul dengan rupa atau wajah ya sahabat yang bernama Dahyah al-Kalbi. Tapi dalam hadis ini disebutkan ilto'a alaina rajulun, seorang laki-laki, berarti rupanya bukan Dahyatul Kalbi. Sebab kalau Dahyatul Kalbi itu sahabat mengetahui. Nah, oleh karenanya ini sedikit terjemahan atau sedikit keterangan hadis ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan sedikit mempelajari tentang apa yang disampaikan di dalam hadis ini. Mudah-mudahan apa yang ulun baca, ulun khususnya kaum mengamalkan dan kita sebadataan. Wassallallahu ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad miftahul rahmatillah. Adada ma fi amillah. Shalatan wa salaman da'iman min dawami mulkillah. Ya maulana ya mujib ya hadir la yaghita wa sallallahu ilaika bil hamdi taqdi hajatina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.